Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armiansyah. Nomor induk mahasiswa 21020850237. Di sini saya akan menjelaskan biografi Sokrates. Dosen pengampu Dr. Andes Alimuddin Sarban Miru, Magister Pendidikan. Biografi singkat. Sokrates dilahirkan di Athena pada tahun 470 Masehi sampai 399 Masehi. Dia bukan keturunan bangsawan atau orang berkedudukan tinggi, melainkan anak dari seorang pemahat bernama Sophroniscus dan ibunya seorang bidan bernama Pairanete. Setelah ayahnya meninggal dunia, Sokrates menggantikannya sebagai pemahat, tetapi akhirnya ia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lempangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Masa Sokrates bertepatan dengan masa kaum sofis, karena itu pokok pembahasan filsafat Sokrates hampir sama dengan pokok pembahasan kaum sofis. Sebab itu, ada orang yang memasukkan Sokrates ke dalam golongan kaum sofis, tetapi ini tidak betul, karena ada perbedaan yang nyata antara pendapat Sokrates dan pendapat kaum sofis. Tetapi dengan sekuat tenaga, Sokrates menentang ajaran para sofis. Ia membela yang benar dan yang baik sebagai nilai objektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Dalam sejarah umat manusia, Sokrates merupakan contoh istimewa dan selaku filosof yang jujur juga berani. Sokrates mempunyai kepribadian yang sabar, rendah hati, yang selalu menyatakan dirinya bodoh. Badannya tidak gagah sebagai biasanya sebagai penduduk Athena. Meskipun dia 3 orang yang berilmu, tapi dia dalam memilih orang yang jadi istri bukan dari golongan orang baik-baik dan pandai. Pokok-pokok pemikiran Sokrates. Seseorang yang suka merenungi pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. Misalnya pertanyaan ini, apakah tujuan hidup itu? Atau untuk apa aku beroleh dan mempunyai ilmu pengetahuan? Khusus tentang fungsi konkret, filsafat dan ilmu pengetahuan yang mengkhususkan diri ke dunia, ide pemikiran dipandang tidak banyak memberikan jawaban nyata atas persoalan kehidupan. Hanya melayang-layang di awang-awang. Benarkah demikian? Tentu saja banyak sekali variasi jawaban dari 2 pertanyaan di atas. Tergantung latar belakang kehidupan dan pendidikan serta pandangan dunianya. Pada masa Yunani kuno, pertanyaan-pertanyaan itu berusaha dijawab oleh Sokrates. Sokrates kerap disebut jarang mempunyai ajarannya sendiri yang tertulis. Kebanyakan orang lebih menekankan pada metode kebidanan dan ironinya yang mengusik status quo ketika itu hingga ia dihukum mati, atau walaupun ada ajaran aslinya, namun telah bercampur baur dengan pandangan murid-muridnya terutama Plato. Seperti para sofis pada zamannya, ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya dan mengerahkan perhatiannya pada manusia. Perbedaannya dengan kaum sofis, Sokrates tidak memungut biaya apapun, menolak relativisme dan yakin ada kebenaran objektif, dan juga tidak mendorong orang mengikuti pemikirannya, melainkan hanya mendorong orang untuk mengikuti pemikirannya, melainkan hanya metode yang digunakan cukup unik dan mengusik ketentraman penguasa. Bertanya hal-hal mengenai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya jarang dipertanyakan. Secara induktif, ia menanyakan definisi umum tentang sesuatu. Misalnya, apakah keadilan itu? Apakah kedermawaan itu? Metode ini adalah metode kebidanan di mana Sokrates hanya membantu membidani kelahiran gagasan murid-muridnya saja. Metode ini memakai gaya ironi di mana sengaja ia menanyakan hal-hal yang membingungkan sehingga penjawabnya menjawab hal yang bertentangan. Inilah dialektikanya. Jawaban mereka pertama-tama dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk hipotesa. Hipotesa itu dipertanyakan lagi dan dianalisis lagi oleh penjawab. Demikian seterusnya. Sokrates melakukan itu, semua tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan dewa Apollo di Orakel Delphi, bahwa tidak ada yang lebih bijaksana dari Sokrates, maka ia pun mulai bertanya-tanya. Akhirnya Sokrates menyadari bahwa dirinya bijaksana karena ia tahu bahwa ia tidak tahu. Secara sistematis, alur pemikiran Sokrates dapat digambarkan sebagai berikut.
Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana arti kita itu, harus kita ketahui dengan pengetahuan. Jadi keutamaan adalah pengetahuan. Penjabarannya adalah, bagi Sokrates, jiwa manusia adalah karena intisari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itulah, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya. Memiliki jiwa yang baik, lebih dari kebahagiaan lahirlah seperti kesehatan dan kekayaan. Jadi hidup saja tidak cukup, tetapi hidup yang baik adalah bagi jiwa, jika tujuan hidup baginya adalah bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan. Sokrates membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalani melalui percakapan-percakapan, sehingga metode yang digunakannya biasanya disebut metode dialog karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Contohnya, ketika dia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Sokrates, bahwa kebenaran universal dapat ditemukan. Sokrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian dari sendiri. Bagi Sokrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Sokrates mencetuskan istilah-istilah sofis. Dialektika secara berpikir induksi, pemikirannya mementingkan eudaimonia atau keluhuran budi. Pandangannya berbunyi, keutamaan adalah pengetahuan. Menurut Sokrates, istilah filsafat berasal dari philos atau teman, dan sophia atau wisdom. Ini benar-benar peristiwa traumatik dalam sejarah filsafat. Pada saat Sokrates dihukum mati karena merusak pikiran generasi muda, Athena merupakan negara kota atau polis yang paling demokratis adalah Yunani, dan Sokrates telah mencapai reputasi sebagai salah satu filsuf terbesar. Sejak saat itu, Sokrates menjadi contoh bagi pemikir yang membela ideal tinggi dan sekaligus menjadi teladan cita-cita itu. Di antara berbagai hal lain, Sokrates mengajarkan bahwa kebajikan adalah hal yang paling berharga di antaranya semua yang dimiliki seseorang, bahwa kebenaran terletak di luar bayang-bayang pengalaman kita sehari-hari, dan bahwa kebenaran adalah tugas yang tepat bagi filsuf untuk menunjukkan betapa sedikitnya hal yang benar-benar kita ketahui. Sering dikatakan bahwa dia mati untuk memberikan contoh bagi kebijakan-kebijakan itu, sehingga Sokrates tidak mengkhianati ide-ide yang telah diajarkan sebegitu lama dan sebegitu bagus. Ungkapan Sokrates yang sangat terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencapai dirinya sendiri dan yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Sokrates berkata dalam Apologia, hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Bagi Sokrates, manusia adalah makhluk yang bila disoroti pertanyaan yang rasional dapat menjawab secara rasional pula. Menurut Sokrates, hakikat manusia tidak ditentukan oleh tambahan-tambahan dari luar. Ia semata-mata tergantung pada penilaian diri atau pada nilai yang diberikan kepada dirinya sendiri. Semua hal yang ditambahkan dari luar kepada manusia adalah kosong dan hampa. Kekayaan, pangkat, kemasyhuran, dan bahkan kesehatan atau kepandaian semuanya tidak pokok. Satu-satunya persoalan adalah kecenderungan sikap terdalam pada hati manusia. Hati nurani merupakan hal yang tidak dapat memperburuk diri manusia, tidak dapat juga melukainya baik dari luar maupun dari dalam. Sokrates menyumbangkan teknik kebidanan dalam filsafat, bertolak dari pengalaman konkret. Melalui dialog seseorang diajak Sokrates atau sebagai sang bidan untuk melahirkan pengetahuan akan kebenaran yang dikandung dalam batin orang itu. Dengan demikian, Sokrates meletakkan dasar bagi pendekatan deduktif. Pemikiran Sokrates dibukukan oleh Plato, muridnya, hidup pada masa yang sama dengan mereka,
yang menamakan diri sebagai sofis, yang bijaksana dan berpengetahuan. Sokrates lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya dalam masyarakat, dan bukan pada kekuatan-kekuatan yang ada di balik alam raya ini, atau para dewa-dewi mitologi Yunani, seperti diungkapkan oleh Cicero. Kemudian Sokrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah. Karena itu dia didakwa memperkenalkan dewa-dewi baru dan merusak kaum muda, dan dibawa ke pengadilan kota Athena. Dengan mayoritas tipis juri 500 orang menyatakan ia bersalah. Ia sesungguhnya dapat menyelamatkan nyawanya dengan meninggalkan kota Athena. Namun, setia pada hati nuraninya, ia memilih meminum racun cemara di hadapan banyak orang untuk mengakhiri hidupnya. Sokrates menjadikan kita untuk berdialog dengan diri kita, berdialog dengan apa yang dilahirkan dan dari pandangan orang lain, dan berdialog dengan apa dilihat dari dan temukan dalam fenomena kehidupan. Etika yang dikemukakannya adalah etika yang ditampilkan dalam kehidupannya, dalam membangun komunikasi pada tataran kehidupan sosialnya. Implikasinya tentu terhadap cara pandangnya dalam berpolitik. Semua itu pada akhirnya merefleksikan kejujurannya untuk mengatakan tidak dalam bersinggungan dengan kekuasaan dan politis, walaupun harus menelan risiko terdalam sebuah kematian, sekaligus sebagai martir membela keyakinannya.